Kembali lagi kita ketemu dengan Papa Gideon Sriadi. Tepatnya Papa Pendeta Gideon Sriadi yang paling ganteng teman-teman. Yes. Jadi nggak ada duanya. Nggak ada teman-teman, duanya. kita Ganteng kembali lagi sedunia. dengan acara kita teman-teman. Ngobrol santai. Tapi serius. Tapi tetap serius di dalam Tuhan. Oke, kita kembali ke topik kita, bagaimana kita ini harus hidup menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Nah, bisa Bapak kasih wacanan atau masukan buat kita, Pak? Ya, saya justru bukan menghindari, tapi lebih menonjolkan bukan murka. Tuhan tidak murka gitu ya, tapi saya menonjolkan bahwa Tuhan itu penuh kasih, Luar biasa. dan kasihnya itu tiada taranya. Ketika kita melakukan kesalahan, ya sungguh luar biasa. Tuhan itu bukan murka sebenarnya. Tuhan itu ingin membawa kita supaya tidak bersalah lagi. Nah, kalau sebagai gembala, makanya simbol gembala itu pakai tongkat gembala, ya, tongkat gembala. Seperti Daud, ya, dalam mengembalakan domba, dia punya tongkat pengembalaan untuk melindungi dari singa dan untuk melindungi dari mangsanya, ya. Dan sebagai gembala punya tongkat. Nah, Tuhan kita adalah gembala agung, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak murka, tetapi Tuhan penuh kasih. Dengan mungkin kita dipukul, sebenarnya pukulan kasih, ya, pukulan yang menyukakan sebenarnya. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur, ku hajar. Nah, saya lebih cenderung suka pakai kata dihajar itu dididik, ya, dididik. Kalau dihajar itu kesannya Tuhan murka. Tetapi kalau dididik, diajari. Ketika kita bersalah, Tuhan itu memukul dengan kasih, memukul dengan tangisan dalam arti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, kita itu bukan orang lain lagi, tapi disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dikasihi. Makanya pukulannya bukan pukulan murka, tapi pukulannya adalah seperti anak dengan orang tua, ya, pukulan penuh kasih, ya, supaya membawa kita akhirnya menemukan jalan, tetap berada di jalan kebenaran firman Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang tiada taranya. Nah, saya hari-hari ini masih dalam bulan-bulan Paskah, di mana Tuhan mati, bangkit pada hari ketiga, menampakkan berulang-ulang selama 40 hari pada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia memang benar disalib, bahwa dia benar Tuhan yang bangkit dan akhirnya naik ke surga. Dan beberapa waktu kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan berapa ratus orang, ya. Dan Tuhan berjanji nanti akan datang seperti dia naik ke surga. Disaksikan banyak orang untuk menjemput orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Dan nanti hari ke-50 yang disebut hari Pentakosta, ya, hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari ke-50. Penta adalah 50, Kosta hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Kaitannya dengan Paskah, kasih Tuhan itu diwujudkan, ya, diwujudkan lewat pengorbanan dirinya. Yesus sebagai korban, tujuannya adalah seharusnya, kalau pakai kata yang umum, ya, kata umum, seharusnya kita yang disalib, kita yang mendapat hukuman, yang mendapat murka Tuhan. Tetapi Tuhan, aku saja yang menjadi penggantinya, menggantikan kita semua, sehingga kita secara kebenaran firman Tuhan, di mana kita sudah digantikan
diampuni dosanya. Makanya kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Bukan karena kemauan kita, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan memilih kita. Kenapa memilih Tuhan? Memilih kita, itu otoritas Tuhan. Nah, kita bersyukur. Nah, itu karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih yang tiada taranya. Ketika kita masih berdosa pun Tuhan telah mengasihi kita lewat karyanya di atas kayu salib, sehingga kita dibimbingnya terus menerus hari lepas hari. Walaupun dalam perjalanan hidup kita sadar kita tidak sempurna, bisa terantuk waktu, kita bisa berdosa, melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak membuang kita, mengangkat pelan-pelan. Makanya firman Tuhan, Roh Kudus turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya, orang yang mengasihi Dia. Luar biasa. Nah, kaitannya dengan Paskah itu sangat terkait. Tuhan naik ke surga dan akhirnya Tuhan berjanji mengirimkan rohnya atau meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, yaitu Pneuma, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang akan mengingatkan, yang akan membimbing kita, yang siap di samping kita, bahkan bukan di samping, di dalam kita, dalam setiap titik atau segi kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan yang tiada taranya. Seperti itu loh teman-teman, luar biasanya Allah kita. Tapi ya jangan terus mentang-mentang Allah kita itu Allah yang kasih, terus kita seenake dhewe, sakarepe dhewe. Saudele dhewe. Ya. Jangan seperti itu ya. Tapi kan? ada penjelasan Bapak Iya. Grita itu. Iya, gimana? Artinya orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus di dalamnya. Roh atau roh yang hidup, yaitu firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu Yesus sendiri ada di dalam diri kita. Maka akan diubahkan, punya kuasa. Artinya orang itu muncul belas kasihan. Ya. Karena Roh Kudus tidak mungkin mengatakan mengutuki Yesus, nggak mungkin. Dan pasti walaupun mungkin keceplosan itu bukan karena kesengajaan, ya, tetapi karena apa ya, istilahnya memang di dalam diri manusia ada kelemahan, tapi dia akan sadar dan tidak akan mempermainkan, karena Tuhan itu penuh kasih, kemudian menggunakan kesempatan kasihnya itu nanti berbuat dosa, diampuni. Nah, tidak akan pasti di dalam hati kecil yang paling dalam, apa namanya, kita mungkin marah ya dengan bapak kita, bapak di dunia, marah atau seperti apa, tapi oh itu ayahku yang penuh kasih, ayahku yang berjuang setiap hari memberikan nafkah, atau seorang ibu bagaimana dia melahirkan, itu ada ditanamkan di dalam diri kita. Walaupun dia marah, walaupun itu akan dengan sendiri aku akan sangat menghormati, menghargai Tuhan. Itu Roh Kudus bekerja, bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja sama-sama dengan roh kita, sehingga tidak mempermainkan apa namanya, kasih karunia itu. Iya, Karena Tuhan yang penuh kasih itu ada penjelasan seperti itu. Nah, kalau orang mempermainkan, masih hidup bermain-main, ada kesengajaan, itu perlu dipertanyakan, sudah menerima kasih karunia Tuhan atau belum, gitu. Nah, kalau kita bisa jatuh, bisa gagal, tetapi yang dimaksud sengaja itu ketika diingatkan firman Tuhan, ya tetap nggak peduli. Masih ini aja. Diingatkan teman, katakanlah di khotbah, nggak peduli. Tetapi yang dikategorikan ketidaksengajaan itu ketika diingatkan firman Tuhan, hati yang paling kecil akan berbicara, oh iya ya, aku sudah, aduh Tuhan, itu. Jadi ada roh Tuhan, ada roh Tuhan, mengingatkan kita roh, juga. iya, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga apa namanya, itu yang akan membimbingnya, nggak main-main dengan kehidupan ini. Jadi bisa gagal, anak-anak Tuhan bisa gagal, bisa tersandung, tapi kegagalannya bukan kesengajaan. Kategorinya di kesengajaan adalah ketika diingatkan firman Tuhan, mendapat sentuhan-sentuhan rohani, dia langsung terhubung, langsung connect.
Kalau baterainya remote-nya itu lemah, ketika diganti baterai baru, trek langsung gas. Langsung kencang Nah, ya. langsung kencang. Wuss. Jadi intinya kembali lagi ke kita tuh jangan menyanyiakan lah kasih karunia Benar. Tuhan, kebaikan Tuhan, jangan kita sia-siakan begitu aja, tapi kita kembalikan untuk bagaimana kita ini membalas kasihnya Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Gideon tadi, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, nah itu bukan untuk dia sendiri tapi untuk kita. Ya, benar. Nah terus gimana kita membalas kebaikan Tuhan yang seperti itu? Iya. Nah, itu ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita semakin mendekatkan diri, semakin cinta sama Tuhan, itu sudah Luar biasa. Perlu diyakinkan Iya. hati kita masing-masing, Tuhan Betul. Yesus itu luar biasa kasih. Amin. Amin. Tiada dua. Yesus tetap Yesus. Amin. Yesus. Kembali lagi kita di channel berikutnya di Ngosa Ngosa. Ngobrol Santai. Haleluya.